Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis LCMEI selaku dosen pengampu mata kuliah Sejarah Peradaban Islam dan Islam Nusantara, dan tidak lupa juga kepada teman-teman Perbankan Syariah 1 yang saya cintai dan saya banggakan. Di video kali ini seperti video sebelumnya berisi tentang tanggapan sejarah atau perkembangan sejarah peradaban Islam pada masa Bani Abbasiyah atau dinasti Abbasiyah. Sebelum saya menjelaskan, perkenalkan, nama saya Muhammad Lutful Amim, NIM E2019-1013. Di video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Sejarah Peradaban Islam dan Islam Nusantara. Sebelum saya menanggapi perihal video perkembangan sejarah peradaban Islam pada dinasti Abbasiyah, sekilas saya akan menjelaskan terkait perkembangan sejarah peradaban Islam pada masa Abbasiyah. Yang pertama, dinasti Abbasiyah, berdirinya pemerintahan dinasti Abbasiyah ini dilatar belakangi oleh kaum Abbasiyah atau Bani Abbasiyah yang lebih berhak dari kaum atau pemerintahan sebelumnya, yakni Bani Umayyah. Jadi didirikan oleh Abdullah As-Saffah, yakni pada tahun 104 sampai dengan 136 Hijriah. Seperti tadi yang saya jelaskan, bahwa dinasti Abbasiyah ini dilatar belakangi oleh mereka itu merasa berhak memimpin umat Islam karena nasab Bani Abbasiyah itu dari nasab Bani Hashim, yakni lebih dekat dengan nasab Rasulullah SAW. Jadi alasannya seperti itu, yakni Bani Umayyah selaku pemerintahan sebelum Abbasiyah pada saat itu, Abbasiyah itu merasa berhak memimpin umat Islam daripada Bani Umayyah, seperti itu. Kemudian adapun dalam pendirian dinasti Abbasiyah ini terdapat 3 poros, di mana 3 poros itu yang pertama itu Humaimah yang berada di Yordania, yakni menjadi pusat perencanaan. Jadi Humaimah itu menjadi pusat perencanaan dalam mendirikan dinasti Abbasiyah. Nah, yang kedua itu Kufah. Poros yang kedua itu Kufah, ya, yang berada di Irak, yakni sebagai kota penghubung. Dan yang ketiga itu ada di Khurasan sebagai pusat gerakan praktis. Kemudian adapun khalifah yang memimpin pada masa dinasti Abbasiyah, antara lain yang pertama itu Abul Abbas Asy-Syaffah, yakni berpemerintah pada tahun 132 Hijriah sampai dengan 136 Hijriah, di mana Abul Abbas As-Syaffah ini khalifah yang digelari dengan As-Saffah, yakni pengalir darah, di mana siapa yang menentang beliau itu maka akan dibasmi oleh beliau, seperti itu. Jadi diberikan gelar As-Saffah, seperti itu. Kemudian yang kedua itu setelah Abdul Abbas As-Saffah ini sakit pada tahun 130 Hijriah, maka beliau itu menunjuk saudaranya, yakni Abu Ja'far An-Mansur.
Kemudian setelah Abu Abbas As-Saffah itu meninggal, maka digantilah oleh khalifah oleh saudaranya, yakni Abu Ja'far Al-Mansur, yakni memerintah pada tahun 136 sampai dengan 158 Hijriah. Nah, pada tahun itu adapun kebijakan-kebijakan atau perkembangan peradaban pada pemerintahan Abu Ja'far Al-Mansur, yakni membentuk lembaga protokol dan sekretaris negara. Yakni ini lebih fokus kepada keberlanjutan kepemerintahan pada masa Abul As-Saffah tadi itu. Kemudian untuk khalifah yang ketiga itu ini khalifah yang sangat terkenal dari sejarah peradaban Islam, yakni Abu Ja'far Harun Ar-Rasyid, yang memerintah pada tahun 170 sampai dengan 193 Hijriah. Di mana adapun kebijakannya itu pada Khalifah Harun Ar-Rasyid ini tidak menemukan orang yang mau menerima zakat. Jadi sulit di sini, bahkan tidak ada orang yang menerima zakat. Jadi pada waktu itu pada pemerintahan Harun Ar-Rasyid sangat mementingkan kepentingan sosial dan sangat mementingkan sarana dan prasarana, dan juga memerhatikan ilmuwan dan budayawan seperti itu. Kemudian setelah Khalifah Harun Ar-Rasyid dilanjutkan oleh Abu Ja'far Abdullah Al-Ma'mun, di mana pada kepemerintahan beliau itu berlangsung pada 198 sampai 218 Hijriah. Adapun perkembangan pada masa Khalifah Abu Ja'far Abdullah Al-Ma'mun itu pada sisi pertanian itu sangat berkembang pesat. Kemudian kafilah-kafilah datang kembali ramai, kemudian menjalin lintas perdagangan bersama dengan Tiongkok maupun dari sisi darat ataupun laut, seperti itu. Kemudian itu sekilas penjelasan saya dari khalifah pada dinasti Abbasiyah. Kemudian apa yang menyebabkan dinasti Abbasiyah itu runtuh pada masa kepemimpinannya, yakni terdapat dua faktor. Yang pertama itu faktor internal dan faktor eksternal. Adapun faktor internalnya itu mayoritas Abbasiyah itu selalu mementingkan diri sendiri. Maksud dari saya pada khalifah yang terakhir itu lebih mementingkan kepentingan pribadi daripada kepentingan negara. Jadi seperti itu. Terus terdapatnya ini pada faktor internalnya terdapat pada koruptor seperti itu. Kemudian luasnya wilayah pada dinasti Abbasiyah ini sehingga terjadi kurang komunikasi dari pemerintah dari pemerintah wilayah ke pemerintah pusatnya, seperti itu. Kemudian ada pun faktor eksternalnya, yakni terjadinya perang salib yang beberapa gelombang dan menelan banyak korban. Jadi faktor eksternal itu disebabkan oleh runtuhnya Bani Abbasiyah itu disebabkan oleh perang salib yang dimana itu banyak menelan korban banyak, seperti itu. Kemudian faktor eksternalnya lagi penyebaran tentara Mongol di bawah pimpinan Hulagukan. Jadi dinasti Abbasiyah ini runtuh karena kekalahan dari yang dipimpin oleh Hulagukan, yang berakhirnya pemerintahan dinasti Abbasiyah berakhir. Kemudian faktor yang ketiga dari faktor eksternal itu yakni munculnya
kerajaan-kerajaan baru, yakni kerajaan Safawi di Iran dan kerajaan Utsmaniyah di Turki dan kerajaan Mughal di India. Mungkin sekilas penjelasan dari saya perihal perkembangan sejarah peradaban Islam pada dinasti Abbasiyah. Untuk tanggapan saya terkait video dari Bapak Abdul Wadud, video dari Bapak Abdul Wadud sudah cukup memaparkan apa perkembangan sejarah peradaban Islam pada dinasti Abbasiyah. Itu cukup memberi pemahaman kepada kami. Semoga dari apa yang Bapak jelaskan itu bermanfaat bagi kami, dan semoga Bapak selalu diberi kesehatan seperti itu. Dan semoga kedepannya penjelasan dari Bapak itu lebih banyak lagi sehingga bisa memberikan pemahaman kepada kami. Mungkin tanggapan saya terkait sejarah peradaban Islam pada masa dinasti Abbasiyah cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf dari segi perkataan mungkin yang kurang berkenan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.